Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada sebuah video yang judulnya itu cukup menggelikan ya. Yaitu katanya sih video ini bisa membuat PBNU jadi geram. Nah, karena PWILS ternyata sudah ada di setiap daerah. Nah, ini kan pergerakan si anak durhaka yang luar biasa lah, katakan begitu ya. Karena tadinya bawa nama-nama NU, yang mana NU sudah mengeluarkan keputusan yang amat sangat tajam untuk PWI itu, sampai dikatakan ya, PWI ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk mengadakan pecah belah begitu ya, untuk memecah belah umat. Itu adalah merek yang ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama, bukan main-main. Dan merek ini belum pernah saya pikir diterapkan kepada organisasi yang lain, bahkan kepada FPI sekalipun secara spesifik begitu ya. Ya malah lewat jalur politik kan dibubarkannya FPI, tidak dengan kata-kata yang khusus. Entahlah, mungkin pernah terjadi atau tidak, cuman setahu saya ya demikian adanya. Nah, apa sih isi dari video ini? Saya belum melihat video ini, jadi kita akan mereaksinya secara generik. Yang menarik bagi saya ingin melihat kapasitas orang ini itu seperti apa sih, yang katanya beliau ini adalah ketua PWILS Jawa Tengah begitu. Sedalam apa pola pikirnya itu? Kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabbihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Aduh, wabbihi umurid dunya waddin. Ya gak apa-apa lah ya. Mungkin ada sesuatu yang ada di dalam pikiran itu. Ini kalau ketua Jawa Tengahnya dari muqaddimahnya sudah seperti ini, sudah agak khawatir nih sama pola pikirnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Nah itu yalah silakan nilai sendirilah ya. Itu bukan inti dari apa yang ingin saya komentari, kalau memang ada yang perlu untuk dikomentari. Para pemirsa channel Mubarak Tri dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Baik. Kita lihat fakta di lapangan akhir-akhir ini, banyak sekali warga Nahdlatul Ulama, baik yang kultur maupun struktur, rame-rame ikut pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia. Nah, itu katanya fakta, yang saya rasa memang itu fakta ya. Jadi mungkin tepat yang dikatakannya. Ya mau gimana lagi ya, faktanya begitu. Dengan banyaknya warga Nahdlatul Ulama yang ikut ke dalam pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, menurut saya ini adalah pilihan yang sangat tepat dan cerdas. Nah, menurut kamu, kalau menurut PBNU itu adalah orang-orang yang terkena hasutan. Ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja. Sudah saya bilang, NU itu sekarang lagi bersih-bersih ya, nggak butuh orang-orang kayak gitu. Berseberangan sekalian. Cuman kalau menurut dia itu cerdas, ya secerdas orang yang muqaddimahnya belepotan. Kenapa? Karena dengan ikut pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, berarti Anda sudah menyelamatkan agama, menyelamatkan negara, dan menyelamatkan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, ini adalah ilusi yang diberikan. Jadi seolah-olah perjuangan itu ada di PWILS ya. Yang mana orang-orang dari PWI ini bukan orang-orang yang memiliki kredibilitas, bukan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk ikut terjun di dalam kancah nasional ataupun internasional. Ya cobalah lihat sendiri kapasitas orang-orang yang di dalamnya. Ya walinya sekelas Mama Gufron ya. Kemudian ahli ilmiahnya lah katakan begitu, itu sekelas siapa itu yang dari BRIN tuh katanya Sugeng ya, sekelas Dokter Sugeng. Kemudian
pentaklif kitabnya sekelas si Imad itu, yang begitulah adanya ya. Nah itu silahkan berkumpul dengan orang-orang seperti itu, selamat membawa kebodohan sampai mati. Menyelamatkan agama, kita tahu di YouTube, di media sosial banyak sekali oknum-oknum habaib yang menyampaikan ajaran-ajaran sesatnya. Ada yang mengatakan bahwa Habib mampu memadamkan api neraka. Nah itu kan balik lagi ke situ. Itu udah dikasih penjelasan, tidak mau mendengarkan penjelasan. Jadi ada lafad, ada makna, maknanya sudah dijelaskan. Nah nggak mau dengar penjelasannya, ya mau apa? Ya, itu kan salah paham dia sendiri begitu. Bahkan yang namanya memadamkan api neraka itu ya Said Akil sendiri bilang yang sering baca Quran itu bisa begitu. Yaitu mau Habib mau bukan. Ya itulah ya. Orang udah nggak mau dengar penjelasan ya sudah. Ya goodbye. Ada yang mengatakan bahwa Habib itu bisa mi'raj 70 kali dalam satu malam. Itu yang bilangnya Muqimad. Ya bukan dari kitabnya. Kitabnya tidak berkata seperti itu. Diulang-ulang lagi, propaganda lagi. Padahal isi kitabnya kayak seperti itu. Kalaupun misalkan nanti ada habaib dari kalangan habaib yang mengatakan bisa mi'raj 70 kali, ya Habib itu yang salah begitu. Sama saja, itu tidak begitu maknanya. Udah dijelasin juga maknanya, nggak mau paham. Ya orang-orang yang gagal pesantren lah seperti ini. Orang-orang yang gagal belajar ya, tidak mau mendengar penjelasan, tidak mau memahami murad dari suatu makna atau dari suatu kejadian. Ada yang mengatakan bahwa umat Islam walaupun sholatnya rutin, ya berdoanya sampai nangis, tapi kalau tidak pernah mendoakan Habib maka sholatnya tidak akan diterima, bahkan doanya pun tidak akan dikabulkan. Nah sebentar, kalau itu saya belum pernah mendengar. Cuman kalaupun memang misalkan iya, itu kan bil makna. Kalau misalkan sholat tidak sholawat terhadap alu Muhammadin, yang mana apabila itu dimaknai sebagai Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka termasuk di dalamnya itu habaib atas musalamah bahwa beliau-beliau itu adalah zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu nanti apa dzikrul khos bi iradatil am kalau mau, dan itu benar dalam qaul kalau tidak salah ya qadimnya Syafi'i begitu. Kalau dalam qaul jadidnya itu tidak perlu sampai alu Muhammadin, itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai. Meskipun kalau saya lihat ya yang mu'tamad itu bukan yang mu'tamad apa? Aduh saya nggak terlalu fasih lah ya di dalam fikih. Cuman ada dua tuh, ada yang harus sampai alu Muhammadin pendapatnya itu, ada yang cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammadin begitu. Itu aqallus sholawat. Nah itu di dalam kitab-kitabnya Syekh Nawawi mencukupkan sampai Allahumma sholli ala Muhammadin gitu. Makanya tapi yang lebih yang lebih hati-hati, saya tidak mengatakan yang mu'tamad ya, itu harus dicek lagi. Yang lebih hati-hati itu sampai alu Muhammadin. Nah kalau misalkan tadi sholatnya sampai nangis-nangis, doanya sampai nangis-nangis, ya kalau tidak mendoakan habaib dalam pengertian iradatul am, yaitu apa? Dzurriyyahnya Rasulullah SAW atau alu Muhammadin sebagaimana difahami oleh para ulama secara umum, maka itu tidak akan diterima sholatnya. Ya betul kalau seperti itu. Nah itu kan ada qaulnya Imam Syafi'i yang masyhur itu ya, cukuplah kecintaanku terhadap ahlul bait bahwa saya mengatakan orang yang tidak bersolawat kepada alu Muhammadin itu tidak diterima sholatnya. Itu begitu. Nah nanti ditafsirkan dengan perkataan-perkataan yang memang kontroversial, dan itu sebetulnya biasa di dalam hisun begitu ya, memberi katakanlah gairah begitu untuk menimbulkan kecintaan. Nah kalau misalkan nggak mau paham juga ya nggak apa-apa, emang otaknya nggak bakalan nyampe dan tidak dijamin masuk surga. Dan masih banyak lagi kurofat-kurofat yang mereka sampaikan. Nah sebentar, kalau misalkan dijamin masuk surga itu saya nggak tahu. Kalaupun ada yang berkata seperti itu tidak benar lah ya, karena masuk surga itu dia lawazim dari wafat dalam keadaan mukmin. Sedangkan wafat dari keadaan mukmin itu ada di dalam wafat tidak menyekutukan Allah dengan selainnya begitu. Kalau itu kalaupun memang keluar dari habaib, saya katakan dari perspektif ilmu kalam itu salah. Nah inilah umat Islam harus diselamatkan. Agama harus diselamatkan dari ajaran-ajaran sesat ini. Nah yang menyebarkan ajaran sesatnya ya orang-orang PWI juga, karena muradnya tidak begitu.
Ya kita kita buka kitabnya begitu kalau mau. Gimana sih sebetulnya redaksinya itu? Jadi akhirnya yang menyebarkan hurufat itu bukan habaibnya, tetapi yang menyebarkan hurufat itu ya orang-orang PWI-nya. Pikiran mereka sendiri, salah-salah mereka sendiri, nyalah-nyalin sama orang lain. Itu persis sama si Wahabi yang tidak paham atas akidahnya Asy'ariyah, kemudian menyalahkan Asy'ariyah, padahal yang mereka salahkan itu pemahaman salah mereka atas Asy'ariyah. Ya begitu kapasitas IQ 200 sekolah mah. Begini. Yang kedua, menyelamatkan negara. Banyak juga di tayangan-tayangan YouTube Habib mengatakan bahwa Indonesia merdeka karena orang-orang Yaman. Indonesia kalau tidak ada Habib, kata mereka dalam YouTube, sampai hari ini tidak akan merdeka. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bendera merah putih juga atas inisiatif orang-orang Yaman. Kemudian ada juga yang pekerjaannya mengadu domba, divide et impera seperti Belanda. Ketika ceramah-ceramah di hadapan umat Islam, mereka mengatakan dan memerintahkan umatnya untuk mengasah pedang, mengasah golok, untuk berperang. Siapa yang dilawan? Bangsa Indonesia itu sendiri. Nah sebentar, kalau misalkan di dalam pengertian yang tadi, versi sejarah itu juga saya sering mengatakan ya sudah tinggal diadu data saja, itu kan mudah sebetulnya kalau mau berbicara wilayah ilmiah begitu, nggak harus itu adalah membahayakan bagi negara. Bahaya apanya lah Mbak Alwi? Itu kalau kita lihat mereka itu tidak terlalu tidak terlalu ambisius untuk mengisi pos-pos strategis yang ada di pemerintahan kok. Cobalah buka mata lebar-lebar begitu. Siapa sebetulnya yang ingin menguasai negara Indonesia ini? Coba buka mata lebar-lebar ya. Pakai hati yang insaf. Pakai hati yang insaf. Kemana uang itu turunnya? Korupsi itu siapa yang banyaknya? Kemudian lahan, siapa yang paling banyak mengelola, baik secara kepemilikan atau secara hak guna? Coba lihat di situ dan keluarkan nama Mbak Alwi kalau ada begitu. Jadi sebetulnya PWI-LS ini ada di dalam atau ada pada pihak mana. Nah kalau misalkan yang dikatakan tadi bahwa Habib Rizik itu ya mengajak perang, yang dilawan itu bangsa sendiri. Pertama ya itu tidak terjadi. Kedua itu adalah gaya retorika. Bukan bener-bener memang ngajak perang. Bukan, mana ya, nggak terjadi juga kok. Mana nggak ada. Cuman kalau misalkan kita katakan itu salah, ya oke lah kita musalamah begitu. Cara seperti itu tidak elok. Oke, musalamah kita. Nggak jadi soal juga. Kemudian menganggap iblis kepada pimpinan negara kita. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang harus dilawan. Nah itu dalam pengertian nahi mungkar. Dan itu kan terbukti ya dalam pengertian bagaimana pemimpin-pemimpin itu, terlepaslah siapa yang dimaksud, saya juga tidak mau membahas itu, bahwa pemimpin-pemimpin ini mereka perlu ada yang membisiki dari segi yang keras, itu harus ada, itu check and balance. Masa nggak paham ya, tatkala secara ideal power itu dibagi 3, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian yang 2 ini mandul, dia tidak bergerak sama sekali, tidak ada tariknya sama sekali. Maka harus ada oposan, harus ada oposisi, yang mana oposisinya itu pasti di luar dari sistem. Dan siapa yang punya itu kalau bukan Habib Rizik lah katakan sebagaimana yang dimaksud begitu. Siapa yang punya? Nggak ada. Makanya tatkala ini dimatikan, tatkala tidak ada, mana kontrol atas pemerintah? Nggak ada. Ya, itu nanti juga habaib sama aja. Muhyiddin juga nggak bisa membaca realita. Ini kita itu sudah padam begitu, sudah padam. Oh enggak, itu lagi menyusun strategi. Enggak seperti itu. Mau gimana? Ya itu emang udah berhasil kok. Siapa? PWI-LS itu. Ya seperti itu adanya. NU telat mengeluarkan keputusan. Ya tatkala sekarang atau kemarin mengeluarkan keputusan seperti itu ya hoaxnya sudah terlalu banyak menyebar karena saya lihat PBNU juga setengah bermain setengah hati itu untuk untuk terjun mengurusi masalah nasab ini. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Cuman kemarin ya akhirnya keluar putusan itu dan tidak terlalu berpengaruh juga kan. Tetap aja jalan kayak mereka. Udah nggak peduli sekarang itu.
Memang sudah seperti itu. Mau tidak mau itu realitanya. Kita lihat realitanya memang seperti itu. Ya. Jadi ya apa kalau misalkan video ini dikatakan PWILS ini sudah semakin menyebar ada di mana-mana di setiap daerah, memang realitanya sudah seperti itu. Ya mau gimana? Terus kita mau gimana? Ya makanya kalau kita mau menjadikan ini sebagai PR harus bersinergi. Gimana sih ngurusin si PWI ini kalau mau begitu? Kalau nggak mau ya udah biarin aja yang sesat-sesat kok, yang selamat-selamat begitu. Kalau apa ya dibilang orang mau bawa bodoh sampai mati ya silahkan begitu kan, nggak usah repot juga kita. Yang jelas mungkin nanti kalau misalkan sudah ada kontak fisik yang mana itu sangat kita khawatirkan, ya mau tidak mau apa namanya aparat yang akan bermain begitu di situ. Kalau sampai terjadi kontak fisik, mudah-mudahan tidak lah. Jangan sampai ini apa namanya upaya untuk mengadu domba ya. Karena kalau misalkan kita lihat jargon-jargonnya Pak WLS ini mengarahnya kan kepada kekerasan begitu, mengarahnya apa sih bahasanya itu, yel-yelnya itu mundur orang mundur labrak kalau nggak salah begitu ya. Saya juga kadang-kadang ketawa begitu ya, sudahlah. Kalau kita makan, saya nih ya, saya ini tidak punya kepentingan baik terhadap Nahdlatul Ulama, saya nggak punya kepentingan buat apa juga begitu. Udah kita mah kalaupun ada di ranting di apa pembantu cabang ya yang paling bawah kalaupun ada begitu. Sama habaib juga saya mah bukan habib, nggak masuk Robitul Alawiyah, nggak ada apa-apa. Ini mah menyebarkan kepentingan ilmu itu doang begitu. Ya kalau misalkan ada yang mengatakan realitanya sudah seperti itu sebagaimana yang dikatakan sama Bapak ini, ya memang realitanya sudah seperti itu. Ya mau gimana lagi begitu. Cuman kalau misalkan dikatakan dengan masuk PWLS itu sudah menyelamatkan agama dan negara, itu ilusi, itu nggak ada. Kamu kalau mau menyelamatkan agama, kamu belajar dengan baik ya. Karena ya yang masuk PWLS ini kan katakanlah warga Nahdiyin, ini kan memecah warga Nahdiyin sebagaimana dikatakan oleh NU, memang diciptakan untuk memecah belah. Dan memang kalau misalkan dari awal itu untuk memecah warga Nahdiyin, coba cari pada struktur kepemimpinan PWLS ini ada nggak yang dari Muhammadiyah misalkan pindah ke PWI atau dari yang lain? Mungkin tidak ada, saya juga nggak tahu ya, mungkin nggak ada tuh. Nah kalau misalkan ini dari warga Nahdiyin, berarti kan tadinya di dalam perjuangan warga Nahdlatul Ulama kan yang diperjuangkan itu ya Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian salah satu mazhab daripada 4, kemudian fikih atau tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau siapa itu Al-Imam Al-Ghazali kan. Harusnya di situ kalau mau menyelamatkan agama, bukan di koar-koarnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak ini menjadi ketua umum PWLS Jawa Tengah, saya rasa mengkhawatirkan. Saya tantang lagi juga lah ya ke Asy'ariyah dan Maturidiyahannya begitu. Beliau ini saya tantang juga. Nggak tahu gimana kualitasnya. Mungkin kabur juga sama nggak mau. Ya, bapaknya kencing berdiri, anak-anaknya kencing berlari. Kalau bapaknya ditantang Al-Kaburi, ya apalagi murid-muridnya ditantang ya Al-Ngebreti. Dengan seperti ini berarti kita menyelamatkan negara, kemudian menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Kita tahu Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Tetapi ada yang memasukkan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama adalah Hasyim bin Yahya, dan ini jelas tidak ada dalam sejarah. Nah itu tidak ada dalam sejarah versi kamu. Kalau misalkan saya mah nggak urusan juga begitu, dalam pengertian ya kalaupun habaib berkata seperti itu, saya mah nggak percaya begitu. Ya saya mah nggak percaya. Cuman tidak menjadikan habaib ini berbahaya bagi NU, enggak lah. Wong orang NU itu cerdas-cerdas kok. Dan kalaupun mau melihat, ya lihat secara data begitu, lihat secara kesohihan di dalam riwayatnya, dan kepercayaan saya bisa berubah kalau memang misalkan nama tadi yang disebutkan baru dengar saya itu memang sohih ya, ada andil sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, ya selesai. Apa sih yang harus diributkan begitu? Itu sejarah yang sudah lalu, ya selesai. Kecuali orang-orang yang memang di bawahnya itu mau dompleng nama bapak-bapaknya. Dia apa? Kalaupun misalkan ini, misalkan ya bapak saya itu ternyata punya andil di dalam bukan bapak kalau saya itu ya apa kakek meren ya, kakek saya itu punya andil di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama. Lah kalau saya tidak mau dompleng nama kakek saya, nggak penting juga diurus begitu, ngapain? Karena memang nggak ada urusan. Ya, nah itulah ya susah lah.
Dan yang baru-baru saja terjadi bahwa di kamus sejarah nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dihilangkan, diganti oleh para tokoh-tokoh PKI, yaitu Aidit, kemudian Muso Al-Munawar. Ini mah tuh kurang update lah itu. Mboh males saya menanggapinya. Jadi orang seperti ini sudah tidak mau mendengarkan penjelasan gitu ya. Ya sudah, terserah. Kemudian ketika NU para kiai-kiainya dihina, siapa yang akan membela? Gus Dur dikatakan buta mata buta hati. Ada yang menghina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jelas orangnya, yaitu Faisal Assegaf. Nah sebentar ya, dalam hal Gus Durnya pun nggak apa-apa, ini kan udah selesai. Gus Durnya lo nggak apa-apa, udah terus. Ya mana mau bela? Ya siapa yang mau bela dulu? Yang sekarang seumuran kita begitu. Saya waktu itu umur berapa ya? Umur nggak tahu tuh tahun berapaan. Mungkin umur 20-an masih kuliah. Mana ada mikir-mikir perkara kayak gitu. Yang seharusnya ribut itu kan sekelasnya Yai Said Akil gitu, yang seharusnya memang membela Gus Dur itu, sekelasnya Mbah Yai Marzuki tatkala Habib Rizik mengatakan seperti itu. Mana orang-orangnya? Nggak ada. Itu tanggung jawab mereka seharusnya. Lah kalau mereka diam, berarti mereka punya alasan untuk diam, karena ini memang perseteruan antara dua orang yang katakanlah alim, beda gaya begitu, beda gaya, beda suara. Selesai sebetulnya permasalahannya. Kenapa harus diungkit yang mana itu bukan permasalahan sama sekali? Ini yang dimaksud untuk mengadakan perpecahan. Nggak pernah ada orang apa sih ya. apa sih sok banget begitu ya, yang kayak gitu diomongin. Apaan sih, emang urgent gitu, emang penting gitu, mukanya lu penting. Tapi kita warga Nahdlatul Ulama selama ini tidak berdaya melawan para oknum-oknum habaib ini. Nah, kalau berjuang bersama-sama dengan pergerakan perjuangan Wali Songo Indonesia, berarti Anda sudah menyelamatkan 3 itu, yaitu agama, menyelamatkan negara, dan menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Saya bilang begini ya, kalau kamu masuk PWILS, kemudian kamu nggak ngaji, sama aja ya, sama aja. Itu intinya itu ilmu. Kita lihat di dalam ilmu kalam, apa syarat-syaratnya seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita lihat di dalam ilmu fikih, apa syarat-syaratnya orang itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita lihat di dalam ilmu tasawuf, apa syarat-syaratnya seseorang itu mendapatkan husnul khotimah. Kalau nggak bisa, nih kan yang paling sempurna tuh ilmu tasawuf. Jangan sampai kamu mati kalau masih membawa dunia di dalam hati. Itu husnul khotimahnya tasawuf. Jadi kalau kamu misalkan mati masih ada selain Allah di dalam kolbu, maka kamu gagal husnul khotimah dari segi tasawuf. Ya udah, kita turun ke patokan fikih. Fikih itu patokannya apa? Jangan sampai kamu itu membawa hutang baik kepada Allah ataupun kepada manusia, membawa hak-hak yang belum ditunaikan, baik haknya Allah ataupun hak adami. Jadi jangan sampai kamu bawa hutang berupa uang, berupa makanan, berupa kezoliman. Jangan. Selesaikan dulu itu. Kalau kamu punya hutang, selesaikan. Imma dengan cara dibayar atau meminta ridho. Kalau kamu itu misalkan pernah menzolimi orang lain, pernah memukul orang lain, pinta ridhonya, gimana kayak caranya. Kalau kamu punya sholat yang belum dikodok, kamu punya puasa yang belum dikodok, kodok dulu sebelum kamu itu mati. Nah kalau misalkan mati dalam keadaan ada kewajiban, ada tolab yang belum selesai, maka itu gagal husnul khotimah dari segi fikih. Ya udah, kita ambil yang dari segi tauhid. Yang penting wafat jangan sampai membawa keyakinan ada ilah selain Allah dan sifat-sifat kekhususannya seperti kidam, memiliki kudroh, kuasa, dan lain sebagainya. Nah itu kalau dari segi ilmu tauhid saja itu tidak sampai di dalam husnul khotimah, naudzubillahi min dzalik, ini tidak akan keluar dari api neraka. Itu jangan dipusingkan sama masalah-masalah kayak gini, jangan dipusingin sama masalah-masalah PWI apa segala macam. Kalaupun mereka mau ribut, dah kita mah nggak kebagian apa-apa tuh. Kalau misalkan begini nih ya, ada habaib ini ribut, siapa sih yang mendirikan NU? Ya udah, biarin habaib saja sama gawagi satu yang ributnya. Kita mah hormat aja sama dua-duanya, nggak usah dipikirin juga lah. Karena yang paling penting dari mereka itu perjuangannya, apa yang mereka perjuangkan supaya kamu tadi wafat dalam keadaan selamat. Yang ada di dalam hati para ulama itu umatnya,
bukan organisasinya, bukan nama besar mereka. Sekerdil itu kita mau melihat para ulama itu. Ya, enggak, mereka mah yang penting kamu itu bisa ngaji, yang penting kamu lulus tatkala wafat, kamu itu dalam keadaan husnul khotimah sebaik mungkin, imma dengan patokan tauhid, ilmu kalam, atau dengan patokan fikih, atau dengan patokan tasawuf. Kalau bisa setinggi mungkin begitu. Nah ini malah ngeributin perkara-perkara kayak gini. Yuk balik lagi lah ngaji lah. Ya misalkan nggak percaya sama habaib, ya udah, aja urusan kamu begitu. Kena sama fitnahnya si Imad, dosa-dosa kamu kalaupun itu dosa. Yang percaya sama habaib, ya udah, kalaupun itu misalkan karena percaya mereka itu dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, karena mereka punya catatan yang lengkap dan para ulama itu mengakuinya, dan mereka juga banyak yang berkontribusi terhadap ilmu, dan mereka juga banyak orang solehnya, kemudian kita itu mengesampingkan yang tidak solehnya, kita tetap percaya itu masih, kata PWI itu masih dosa, ya udah, dosa-dosa kita begitu. Ya udah selesai. Ya, selesai. Mau apa lagi kok? Heran saya. Ya kalau sedih kita itu ya, sedih. Sudahlah, ya kok mau membangkitkan api begitu. Ini sudah dicap sama Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menimbulkan perpecahan. Kamu nggak percaya sama NU, gabung PWI, udah masuk aja. Di sana mungkin banyak alimnya. Yang mana saya sudah tantang mereka itu, nggak ada. Saya emang nggak berani nantang NU. Ayo di NU kalau ada, karena bakal banyak. Ya, saya begini. Ayo NU, kalau benar NU ini adalah penjaga Ahlussunnah wal Jamaah, mana orangnya yang ilmu kalam? Saya yang malu kalau begitu. Kalau sama PWI mah saya berani. Kalau saya berani nantang NU, besok lusa bakal langsung ada. Ayo sama saya ngobrol apa? Bakal ada yang kayak gitu. Sama PWI sampai sekarang gak ada. Ya, itu yang masuk di PWI. Sayangi diri kalian begitu ya. Sayangi diri kalian itu yang hidup itu sekali. Kalau misalkan kamu masuk PWI, kemudian di sana agendanya itu hanya untuk rungkadkan Ba'alwi, sayang sekali. Karena itu tidak akan bisa menyelamatkan apapun. Sama saja nanti antitesisnya sama para habaib yang mengatakan bahwa asal cinta habaib kamu selamat, ya sama saja nanti akhirnya yang ini asal benci habaib kamu selamat, yang ini asal cinta habaib kamu selamat, ya sama saja akhirnya begitu ya. Ini jadi dua tanduk setan akhirnya. Ya jangan seperti itu. Yuk mending kalau misalkan kita mau, ya udahlah, saling mencintai di dalam perbedaan begitu ya, apa susahnya kalau mau. Cuman kalau berbicara ilmu lain lagi. Kalau berbicara ilmu ya tetap hujah keluarin begitu ya. Ayo kita ngobrol begitu. Saya sampai sekarang kan masih minta tuh landasan mantiknya Imad tuh. Masih minta saya sampai sekarang. Lo nggak keluar kok. Nggak ditanggepin kok. Ya mungkin karena saya itu insignificance begitu ya, tidak terlalu signifikan di mata mereka, ya nggak masalah. Cuman kan secara tanggung jawab saya sudah meminta dan itu tidak keluar begitu. Nah ini masih panjang juga. Udahlah ya, segitu aja mungkin. Nggak tahu bakal ada part 2, part 3, part 4 lah. Ya ini mah mending kita agak slow saja ya, karena secara keilmuan itu sudah jelas, NU juga sudah menyatakan sikap, dan ya tinggal kita memilih. Mudah-mudahan selamat semualah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat mukmin. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.